Jenderal Yakudu pernah mengeluarkan statement, itu 3% di kalangan TNI yang terpapar paham intoleransi dan radikal. Ini tadi belum teroris, Bang Karni gitu. Lalu 1 dari 10 ASN kita itu sudah terpapar dengan paham intoleransi dan radikalisme ini. Bahkan mahasiswa di universitas-universitas besar itu jauh lebih besar, sampai 23%. Ini kan angka yang mengerikan. Artinya ada pabrik yang memproduksi paham-paham seperti ini di kita, yang kita ini nggak tahu bagaimana cara tanganinya. Ini main-main di hulu tadi. Kita kan sibuk dengan main di hilir nih, 88 BNPT. Mereka nangkapin para pelaku, men-surveillance dan sebagainya. Tapi pabriknya ada yang nggak dipantau. Nah, inilah yang paham-paham intoleransi, radikalisme. Pemerintah tentu harus menertibkan. Di mana ini pabriknya ini? Kalau kita cari lokasi. Nah, itulah Bang Karni. Jadi memang kelompok ini gampang-gampang susah kita temukan. Tapi banyak hasil riset sudah menemukan pola-polanya seperti apa. Dan saya lihat warga Nahdien, ya, Muhammadiyah, itu juga sudah memerangi kelompok-kelompok ini secara ini ya, masif ya. Artinya mereka patroli di sosial media. Mereka ada di sosial media, mereka ada di kampus, mereka ada di, walaupun ini baru masuk kepada paham-paham intoleran. Makanya pernah Ustadz Adi Hidayat tuh bilang begini, kalau kalian ikut pengajian atau majelis taklim, halaqah, keluar dari taklim tersebut Anda jadi benci kepada orang di luar kelompok Anda, tinggalin. Saya setuju dengan pendapat itu. Karena intinya kita ini ngaji, belajar agama, ini kan harusnya smart. Kita banyak prestasi, banyak punya nilai anfa'uhum linnas, punya nilai manfaat kepada manusia lainnya. Tapi pengajian-pengajian model ini kalau udah ikut ngaji, pasti kuliahnya nggak kelar. Yang kedua, prestasinya menurun. Dia menjadi antisosial. Contoh misalnya Zaki Aini, itu udah kerjanya ngurung di rumah aja gitu. Orang tuanya sampai gimana deteksinya gitu. Dia tahu baca surat itu, nih ada apa nih anak nih, bikin surat wasiat udah dibaca, tapi bingung mau laporin kemana gitu. Sampai akhirnya surat itu dibawa ke map kuning itu, Bang Karni. Jadi seperti itu gitu. Dia titip surat-surat itu. Itu apa tujuannya? Bawa KTP, bawa surat wasiat. Ya, pertama dia nggak mau dianggap sebagai mayat tak dikenal. Yang kedua, dia mau cepat-cepat dikubur karena ingin cepat masuk surga. Kalau masih belum dikubur, masih di kan agak sulit. Karena kemarin ketika banyak teroris sebelum kelompok-kelompok macam Jamaah Ansor Daulah, itu kan kelompok-kelompok kita kebanyakan nggak punya KTP, sengaja dirahasiakan. Sampai kemudian banyak sekali mayat-mayat yang dikubur di Pondok Rangon. Jadi ada klaster untuk khusus teroris tuh. Jadi nggak ada namanya, Mr. X semua. Karena nggak ada yang ngaku Bang Karni. Keluarga nggak ada. Karena nggak dipulangi keluarga, akhirnya sekarang biar pulang berapa KTP. Jadi kita nggak usah suzon juga, ya kan, punya hipotesa yang macam-macam. Tapi saya rasa niatnya seperti itu. Biar nanti mayatnya nggak perlu susah-susah diidentifikasi, lalu dikasih ke keluarganya, biar keluarganya nguburin. Gitu. Itu motivasinya itu, Bang Karni. Saya kira supaya malaikat tidak salah panggil dia. Bisa ya. Bung Sofyan, kenapa akhirnya insaf dari kelompok itu? Saya insaf dari pemikiran ini. Ceritanya ketika kita tertangkap nih, Bang Karni. Tertangkap, kita masuk penjara. Masuk penjara, kan kita dikumpulkan nih dengan ikhwan-ikhwan yang lainnya. Satu kasus